Yang kami kepengen datangi itu, ini punyanya Sulawesi. Sulawesi. Nah, Pak Bale itu Muna. di Pulau Muna. Oh, Nah, oke. kemudian yang baru kita datangin, Luk Danau Paisupo. Top. Wah, itu keren sih. Iya. Jadi memang itu seakan perintah, jelajahilah katanya kan. Allah ciptakan bumi dengan mudah untuk kita jelajahi. Ya, kita seperti diperintahkan jelajahilah. Betul. Tapi ingat kau akan kembali. Nah itulah dia tagline kita from zero to zero. From zero to zero. Jadi pada akhirnya kemanapun kita jalan, Iya. kenikmatan itu kembali ke tempat. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang di Megalis Podcast bersama saya Erma Octavia yang akan membahas tentang apa saja hal-hal yang menarik di Sulawesi Tengah. Dan kali ini kalau kemarin-kemarin kita membahas soal pemerintahan, kita refreshing dulu Sobat Info. Sekarang saya sudah berada bersama dua narasumber yang tentunya luar biasa sekali. Ada Ibu Dina dan juga Pak Adi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Nah, ini kita bakalan tanya-tanya terkait bagaimana pasangan sejoli ini yang Masya Allah ini sudah berumur tapi semangat sekali untuk menjelajahi Indonesia. Dan mungkin langsung saja saya pengen nanya mungkin latar belakang namanya Bapak Ibu sendiri. Terus mungkin bisa dijelaskan pekerjaannya apa, dari mana asalnya. Silakan mungkin Pak Adi dulu. Nah, saya manggilnya Dindon, jadi panggil Don. Saya Adi Fitria lengkapnya. Dan ini Dina Noviandari, ini mantan pacar saya ini. Wow. Kami ini dari Medan. Oke. Dari Medan, biasa di Medan. Tapi kalau dari suku, saya ada 3 darah suku, dari Jawa, kemudian Padang, ada juga Karo sedikit. Dan ini istri saya Melayu sama Palembang. Jadi ada 5 suku mengalir kepada anak kita. Jadi udah Indonesia ya. Indonesia. Betul. Indonesia. Ketemunya bagaimana nih? Aduh, pasti ada kenapa? Oke lah, pokoknya di jempuan Tuhan kita di Medan. Sampai somewhere lah. Tapi berarti mungkin bisa dijelaskan juga mungkin pekerjaannya apa? Oke, saya mungkin kalau pekerjaan dari awal sih banyak macam-macam ya. Iya. Nanti saya bilang di BUMN, saya nggak sebutkan BUMN lah. Ya rahasia ya di BUMN. Dan jelas dari posisi yang sangat rendah kemudian pada posisi yang relatif puncak. Masya Allah. Jadi menyelesaikan karir, alhamdulillah selama 38 tahun. Iya, wow. Dalam suatu proses ikatan dinas kan gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita sudah free. Sekarang saya juga kerja sih. Oke. Sebagai supirnya. Supir pribadi. Tadi nama panggilan kesayangannya apa sih? Don. Don. Kalau ibu manggilnya Ayah. oh ayah aja ya. Nanti saya panggilnya apa nih ya? Ibu bapak saja atau mungkin ada panggilan khusus Bunda. gitu? Oh bunda, bunda sama ayah gitu ya, biar lebih akrab. Oke. Nah kalau bunda sendiri mungkin kerjaannya sebagai apa nih kalau sekarang bunda? Saya ngabisin gaji suami aja sih. Oh. Itu kerjaan yang pengen dimiliki sama setiap perempuan ya. Oke, berarti ibu rumah tangga. Iya. Anaknya kalau boleh tahu ada berapa? Putri kita 1, yang paling sulung sudah menikah, cucu kita 1, kemudian 2 putra. Nah, yang tua itu sekarang tinggalnya memang di Medan karena suaminya angkatan laut ya di Lok Semawe, sedangkan nomor 2 udah kerja. Iya. Yang bungsu juga baru tamat dari ITB, jadi jauh dari kita, makanya kitanya yang kabur di rumah. Habis kita berdua cuma lihat-lihatan aja di rumah kan. Betul. Wah, ini luar biasa sekali. Ternyata anaknya sudah besar semua, tapi semangatnya masih luar biasa nih, sampai bertujuan untuk mengelilingi seluruh Indonesia. Ini nama journey-nya adalah from zero to zero. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya kenapa bisa sampai mengelilingi Indonesia, trip keliling Indonesia itu seperti apa? Silakan Pak.
ayah. Nah, jadi memang kan pertama kita keliling itu passion ya. Ya, memang hobi gitu. Hobinya dari mulai muda itu pernah SMA saya sudah 78 itu sudah bawa mobil dari Lombok sampai Banda Aceh. Wah. Itu kelas 1 SMA. Ya. Bawa Nissan Patrol. 78. Jadi memang itu obsesi itu tetap ingin diwujudkan. Jadi setelah bebas dari ikatan, inilah salah satunya saya mesti kerja. Jadi kerjanya itu ya paling gampang jadi supir. Ada kegiatan. Iya, betul. Hari ini saya jadi supirnya Nyonya Dina ini. Nah, Indonesia ini bagian yang memang harus diwujudkan dalam bentuk cinta. Nggak ada cara, kita mesti kunjungi dia. Baru akan timbul rasa cinta kita pada masing-masing daerah. Itu poinnya, memang harus kita kunjungi seluruh Indonesia. Kalau kita merasa Indonesia gitu. Betul. Punya kesempatan, punya waktu, paling nggak boleh sport-sport aja, tapi melihat sesuatu yang berbeda. Betul. Itu jadi motivasi pertama itu. Nah, kemudian memang apakah ini memang suatu hal yang benar kan gitu? Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu substansi daripada apa yang kita inginkan, harus ada landasannya. Dan saya seorang muslim, ternyata ini benar ada landasannya. Itu jelas di surat Al-Mulk 15. Jadi memang itu seakan perintah, jelajahilah katanya kan. Allah ciptakan bumi dengan mudah untuk kita jelajahi. Ya, kita seperti diperintahkan jelajahilah. Betul. Tapi ingat kau akan kembali. Nah, itulah dia tagline kita from zero to zero. Jadi pada akhirnya kemanapun kita jalan, kenikmatan itu kembali ke tempat. Nah, kebetulan saya juga suka naik gunung. Ya, naik gunung itu kan seakan-akan kita di puncak yang enak. Di puncak sesaat doang tuh. Yang nikmatnya ketika kita sampai di posisi sebelum kita Kembali. Pada saat kita kembali, kita buka sepatu, kita minum kopi, itu ternyata lebih nikmat. Betul. Artinya kembali itu lebih nikmat. Itu menjadi from zero to zero dimaknai sebagai satu proses perjalanan dari nggak ada menjadi nggak ada. Itu mungkin kenikmatan. Hari ini kita di Indonesia, mungkin kita nggak tahu di mana nanti. Wow, sangat filosofis sekali dan mendalam ya. Nah, kalau dari Ibunda sendiri bagaimana menanggapi keinginannya ayah yang pengen dari mudanya sudah traveler banget nih. Nah, dari Bunda sendiri bagaimana menanggapi dan juga sama-sama akhirnya sekarang keliling ke Indonesia? Ada satu masa. Oke. Saya bilang, Bang, kita nggak usah keliling dunia dulu deh, keliling Indonesia. That's it, ngomong gitu doang. Tahu diwujudkan sekarang. Masya Allah. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi. Betul. Ada aja cara Tuhan untuk mewujudkan. Padahal kita memang nggak ada plan secara khusus ya. Tahu-tahu ada kesempatan, ya udah, ayo yuk gitu aja. Simple aja sih. Berarti memang ngikut gitu ya? Ya. Terus ada orang lain yang ikut, masa nggak ikut. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan juga rezeki. Tentunya kalau misalkan keliling Indonesia kan nggak cuman modal nekat ya, tapi ada juga uangnya gitu untuk bisa keliling Indonesia. Nah, untuk pertama kali wilayah yang dipergikan atau dijelajahi sama ayah sama bunda itu di mana? Setelah sama-sama mungkin menikah atau mungkin sekarang yang lagi memang fokus untuk keliling Indonesia itu di mana pertama kali? Kita start tuh dari titik 0 Aceh Sabang sana. Di bulan 3 tanggal 30 tahun 2022. Jadi startnya di sana, kemudian ya sudah berjalan ini. Sekarang dari mulai Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba Flores Timor, terus nyebrang kita balik ke Bira masuk Sulawesi. Jadi perjalanan kami ini sudah 2 tahun berapa bulan? 6 bulan ya? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Wah, luar biasa. Terus itu maksudnya selama dari Aceh, dari titik 0 sampai di sini, apakah mungkin sempat balik dulu ke rumah atau bagaimana? Sempat menikahkan anak loh. Jadi segitu santainya gitu kan. Jadi Maret 2022 kita berangkat, Desember 2022 kita menikahkan anak, lalu kami lanjut lagi touring. Pas Labuan Bajo bulan bulan Agustus kita pulang, ya kan? September cucu lahir, selesai itu balik lagi, lanjut lagi perjalanan. Nah kemarin sebelum puasa kita pulang dulu karena ada trip ke Eropa itu tadi, ya kan? Nah ini baru lanjut lagi. Oh berarti sempat ke Eropa juga kemarin? Sempat. Mana saja tuh Bunda? Ada 6 negara ya, kita juga. Kita ambil mobil van di sana, kita sewa mobil van, lalu kita
setir sendiri, setir kiri, kanan. Setir kiri. Setir kiri ya. Ya kan beda kan ya. Nah itu kita ke muter Swiss, Itali, kembali ke Prancis. Ada 6 negara gitu. Nah, terus dari situ kita lanjut Belanda. Yang ternyata Belanda dekat sekali dari Prancis. Belgia dulu, Belgia. Lalu Belanda. Belgia. Itu jadi 6 negara jadinya. Baru terakhir Turki. Nah, terus kita dari situ kita terbang ke Turki. Tapi di Turki kita di Kapadokia kita rental mobil lagi. Mobil lagi. Kita bukan penggemar balon udara, kita lebih suka Harus saya mau bilang touring. Kapadokia enggak? Touring lebih menarik dibandingin balon untuk kita atau kita berdua. Karena emang hobi nyetir sih ya berdua. Berarti ini saya penasaran banget soalnya kan saya belum pernah. Jadi masih ngambang banget nih. Apakah untuk kebutuhan-kebutuhannya dipakai selama touring itu apa aja yang disiapkan sama Bunda sama Ayah? Ya kalau saya sih paling yang jelas kondisi mobil mesti prima ya. Itu pertama. Jadi artinya kesiapan sewa kendaraan paling pertama. Ya, kemudian kalau saya nyiapin amunisi juga nih untuk ngebom ya kan di mana perlu dikeluarkan. Nah jadi bagian-bagian dari menyiapkan menyiapkan sana kita kan juga kita jalan tuh kita tidurnya di mobil, bisa juga tidurnya di masjid, bisa tidurnya di mana, dan terutama karena Indonesia demikian ramah tamah kawan semua dari Sabang sampai di sini nih hampir bisa dibilang masyarakat itu sangat welcome semua. Jadi kadang-kadang kita mau kemari udah nginap di sini aja, akhirnya nginap di satu tempat bisa berlama-lama, ada macam-macam. Jadi artinya kesiapannya kita itu pertama yang tadi ya kita nyiap mental, kesiapan mental, kemudian kalau Dina mungkin dia nyiapin bagian-bagian untuk kita masak, untuk kelihatannya ya pernik-pernik lah itu ya, mana-mana kira-kira untuk mendukung aktivitas-aktivitas selain daripada kendaraannya. Betul. Nah kalau Bunda sendiri kan sebagai perempuan pasti agak ribet ya. Nah kalau dari Bunda, kalau Bunda sendiri gimana tuh persiapannya pada saat touring? Boleh, silakan. Jadi sedikit saya sharing ya untuk teman-teman yang lain ya yang mau touring kayak kita. Pertanyaan tuh selalu berapa uang yang dibutuhkan? Iya. Nah, itu yang kita ya maksudnya itu klise sekali gitu kan. Karena di rumah aja pun kita perlu uang. Betul kan? Betul. Nah, jadi kita tanya gitu saya bilang bukan uang faktor utama. Faktor utama itu adalah mental dan nyali. Iya kan, yang paling sederhana toilet dong, toilet umum bagaimana, bukan toilet SPBU ya kan, nah itu tadi. Jadi itu yang mesti disiapkan, itu yang mendasar. Nah kalau untuk perincian sehari-hari, ibu rumah tangga yang sedang touring dengan di rumah sama tugasnya, mikirin makanan, mikirin tempat tidur, ya kan, kemudian kegiatan sehari-hari, kadang-kadang putarkan ini YouTube kita untuk hiburan di jalan atau apa, plus malah dapat tugasnya jadi co-pilot, betul, GPS, ya kan. Nah itu jadi persiapannya ya standar sih sebenarnya, cuma disesuaikan. Dan kita sudah bongkar peralatan 3 kali ya. Jadi pertama-tama segala macam ketakutan ini itu segala macam kita bawa. Ternyata waktu kita menikahkan anak banyak nggak pakai, kita bawa pulang, kita kasih orang. Kemudian kedua kali menghadapi Indonesia Timur, kita takut susah makan, ya kan, karena kita Muslim, keterbatasan. Alhamdulillah selama di NTT kita makan itu mudah. Kita menemukan masjid juga mudah. Jadi jangan takut ya kalau untuk pergi ke NTT ya. Nah, dan keramahan semua masyarakatnya luar biasa. Nah, jadi jadi nggak ada yang perlu ditakutkan gitu. Semua mudah. Kemudian jadi begitu kita mau pulang ke Medan, kita bawa pulang lagi sebagian. Nah, sekarang sudah posisi paling minimalis, paling simple. Dan kita kan tidur sudah di mobil aja, nggak pakai tenda lagi di luar. Nah, jadi lebih nyaman, lebih gampang. Tapi untuk diingat, mobil kita ini sudah desainnya unik. Ayah langsung ya desainnya. Jadi mobil sebelah kiri ada kanopinya, itu langsung build up dengan tenda. Kemudian di sebelah kanan itu ada toilet tenda, itu nempel semua di bodi. Nah, di belakang ada tenda kecil untuk dan ada dapur di belakang. Jadi mejanya itu ada di kasang meja, ada kompor. Jadi kalau kepepet kita masak, ada lagi tenda kecil. Jadi kalau dipasang semuanya ya
udah kayak rumah. Nah, itulah kira-kira. Betul, luar biasa sekali. Nah, tadi berarti ini sekarang lagi di Sulawesi Tengah, menjelajahi Sulawesi Tengah. Sudah, kalau betul Bunda sama Ayah sudah kemana aja nih di Sulawesi Tengah? Kemarin kita kemana? Baru Dari nyampe sini. Atau mungkin baru sampai? kita dari Luwu kan? Iya, Kita dari Luwu ke Poso. Poso. Ya kan? Poso terus langsung ke itu di Tentena, terus kita ke Baja. Badak baru ke Napu. Tapi Napu kita lewat saja. Terus singgah kita lihat Magel itu kan, kemudian ke Danau Tembing ya. Kok Tambing. Danau Tembing. Nah, Danau Tembing kemudian ke Palolo. Palolo ada villa kawan di situ. gitu. Kita istirahat di situ. Nah, itu baru itu eksplor. Rencana mungkin mau katanya besok mau camping di Selema apa? Selena apa? Selena. Terus mau diajak camping juga di Tanjung Karang. Tanjung Karang itu di apa lagi deh. Pokoknya bagian-bagian sana itu banyak banget. Kami siap diracun kalau ada yang mau ngasih tahu, ya kan? Kemana? Ayo. Mau kemana? Iya. Karena konsepnya kita ini punya kompas sering rusak. Okay. Bisa dia tuju utara atau kita ke selatan. Ke selatan atau kita ke timur. Jadi kompasnya sering dirusakin lah kompasnya itu. Enggak tahu arah pulang. Jadi bisa lama kadang-kadang di tempat. Berarti mulai dari Aceh sampai di Sulawesi Tengah ini tadi Bunda bilang terutama juga di NTT ketemu sama masyarakat yang luar biasa ramah. Nah, mungkin bisa diceritakan Ayah sama Bunda bagaimana selama perjalanan, apakah kayak punya kesulitan sendiri, terus beradaptasi dengan masyarakat yang tentunya dari Aceh sampai sini kan beda budayanya, beda tradisinya. Nah, itu bagaimana beradaptasinya? Mungkin ada kesulitan. Ini menarik nih. Ini spesial banget memang. Orang kan banyak beranggapan perjalanan ini terutama masalah destinasi wisata. Iya. Indonesia ini 11-12 dimanapun. Punya kelebihan, keunggulan yang jelas dia pasti indah aja dah. Iya. Pasti indah aja deh. Destinasi wisata yang dibuka di Indonesia pasti indah aja dan pasti punya keunggulan masing-masing. Nah, sebenarnya kalau kami ini kenikmatan yang utama bagi saya pribadi itu adalah interaksi, jadi hubungan sosial. Iya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang baru, teman baru, saudara baru, menemukan sesuatu yang baru itu bagian yang sangat indah bagi kami. Jadi di setiap tempat itu selalu ada saja. Ada teman, ada keluarga baru yang memberikan inspirasi baru. Nah, jadi itu adaptasinya mudah karena orang Indonesia dari ujung ke ujung ramah. Semua ramah. Dan satu hal, hobinya orang Indonesia ini melayani. Jadi kalau kita sebagai tamu itu pasti dilayani. Ini pasti dilayani kita sebagai tamu teman. Ya, itu bagian ciri khas dari mulai Sabang sampai dengan saat ini kita di Sulawesi. Jadi masuk sudah berapa pulau di Indonesia ini, termasuk kita juga masuk ke pulau-pulau kecil kan, bukan cuma sekedar dari Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa terus bukan, tapi pulau-pulau kecil juga kita masuk, termasuk di sini ini Selayar, Muna, Bau-Bau, terus kemarin ke pulau apa? Pernah ke Rote juga kita. Rote, jadi Adonara, pakai sepeda motor Timur, gitu. Semua Timor Leste kita sudah masuk. Timor Leste, ya. Jadi artinya semua antar negara. suatu hal yang membuat kita bahagia. Betul. Memang Indonesia ini suatu hal yang sangat menarik untuk dipahami interaksi antar masing-masing masyarakat kita. Yang jelas nyaman saja pasti. Jangan pernah ada takut kita di Indonesia, tidak ada itu. Kalau untuk sampai saat ini ya, kita mudah-mudahan seterusnya pikir begitulah. Ya. Jadi bagaimana pola interaksinya, orang Indonesia welcome semua deh, pasti gampang-gampang aja dah. Betul. Yakin. Saya dapat poin penting adalah memang orang-orang Indonesia itu tipenya orang yang melayani. Jadi pada saat mungkin orang baru itu langsung dilayani dengan baik. Jadi kita sebagai mungkin orang baru tidak kaku untuk bisa berinteraksi sama orang-orang dengan stylenya masing-masing. Tapi pada dasarnya mereka itu welcome. Semua welcome. Ramah. Walaupun itu di daerah pedalaman sekali tadi Pak Bunda asal Ayah bilang. Ya paling-paling mereka itu karena tidak terbiasa bertemu dengan orang, mereka yang hati-hati, nah kan. Tapi kalau kita udah mulai dengan senyum, membukakan diri, nanya, gitu kan, mereka langsung ini kan. Bahkan yang nggak ngerti bahasa Indonesia pun berusaha untuk paling nggak nanya sama temennya gitu, tuh ngomong apa mungkin seperti itu. Jadi Ayah sama Bunda pernah dapat masyarakat yang tidak bisa bahasa Indonesia. Di Flores ada. Di Flores itu pernah saya turun mau ke Batu Tena dia, yang batu kapal itu gitu. Flores pernah, di Sumba juga pernah. Dia cari orang supaya bisa terjemahkan bahasa dia kan gitu kan. Begitulah ya. Secara kemasyarakatan kita tidak menghadapi kesulitan ya, dan ingat juga sih kembali pada kitanya juga.
kesulitan paling besar itu bukan itu. Di mana Bunda? BBM. Benar sekali, apalagi daerah pedalaman kan pasti susah cari. BBM itu yang paling sulit. BBM, terutama kan solar ya, karena mobil saya ini solar ya, jadi alternatif Dexlite, karena kita kalau Dexlite tuh harganya jauh sekali, jadi bisa sampai hampir 3 kali lipat. Nah ini hampir di semua tempat, terutama di tempat-tempat yang punya industri tambang, industri perkebunan, pengangkutan, yang penting industri, yaitu solar itu sekarang akan hilang. Ya ini bagian yang mungkin saya pikir itu kendala utama. Jadi memang. Tapi selama ini Bunda sama Ayah pernah ngestok mungkin di mobil untuk saya punya mobil ada stok di samping itu, memang ada 25 liter. Tapi ya itu udah memang kondisinya memang kan sulit di mana-mana. Jadi sulit solar. Itu yang dibilang kesulitan paling besar itu. BBM ya. Ketersediaannya itu. Ketersediaan BBM malah yang jadi kesulitannya. Tapi kalau masalah interaksi sama masyarakat, masalah perjalanan, interaksi dengan masyarakat, kemudian akses jalan pun oke lah. Walaupun tetap ada yang buruk, tapi saya pikir oke lah. Masih oke lah. Di BBM mobil kita kan 4x4, yang buruk itu kadang-kadang jadi suatu kenikmatan ya. Jalan yang jelek itu karena mobil 4x4. Uji coba. Terus kalau daerah yang selama ini dijelajahi, dikunjungi, daerah mana mungkin yang sampai sekarang kayaknya berkesan banget gitu untuk Ayah sama Bunda? Itu yang selalu ditanya sama orang, ya kan? Betul. Mana tempat yang paling berkesan atau yang paling indah? Semua tempat itu indah. Semua tempat itu memberikan kesan tersendiri. Nah, untuk kami berdua paling-paling gini. Oke, tempat mana yang pengen diulang? Nah, itu. Tempat mana yang pengen diulang sama Ayah sama Bunda? Nah, itu kalau Nusa Tenggara itu Sumba itu apa namanya, masih original sekali. Kita berharap maksudnya kalau bisa jangan berubah. Merinding tuh. Itu surganya Indonesia. Jadi maksudnya jangan lagi dirubah dengan kemajuan-kemajuan yang menurut kita. Itu jangan sampai. Menurut kita mereka perlu maju, padahal sebenarnya mereka menikmati bagian daripada kehidupan itu gitu. Saya pikir itu jadi mesti pembangunan itu mesti memikirkan seperti itu. Kadang-kadang kita merasa dia mesti punya ini, milik ini, tapi tidak. Yang penting siapkan saja lah sumber-sumber dasar kebutuhannya. Selebihnya pasti mereka nikmat aja. Pendidikan perlu, seandainya kan sandang pangan perlu, tapi nggak usahlah dimodernisasi menurut kita nih. Bukan kita menganggap dia tertinggal, tapi fasilitas kebutuhan utama itu harus terpenuhi gitu. Penting masyarakatnya bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Kalau masalah alam yang mungkin adat istiadat mereka itu tidak perlu mungkin ya untuk dimodernisasi. Betul. Wah, itu luar biasa. Betul. Orang Sumba punya pepatah. Jangan mati sebelum ke Sumba. Banda Neira. Sombong banget, tapi keren memang. Keren. Nah, kalau tempat kedua yang kami kepengen datangi ini punyanya Sulawesi. Napa Bale. Riung. Kemudian Riung Flores. Napa Bale itu Pulau Muna. Kemudian yang baru kita datangin, Luk Danau Paisupo. Wah, itu keren. Sama Selayar itu juga juga bagus. Punya potensi yang kan nambahkan banyak kan, semua bagus sebenarnya. Bagus semua. Punya kesannya sendiri-sendiri gitu ya. 11-12 lah bahasanya kan, semuanya punya keunggulan. Nah, berarti mungkin ini penasaran juga sih, apakah setelah mungkin sudah sampai di Papua, misalkan di ujung Papua, nah masih ada keinginan untuk bisa ngetrip lagi mungkin ke Indonesia atau mungkin ke luar negeri maksudnya? Atau cukup? Rencananya kan, makanya tahapan perjalanan 0 ke 0 itu kan perjalanan ya. Jadi hari ini Indonesia, mungkin rencana kita nanti mungkin dari sini masuk Brunei, Kuching, terus mungkin nanti ke atas ke Vietnam mungkin gitu. Insya Allah kalau memang panjang umur, rezekinya memungkinkan itu. Jadi itulah rencananya yang lebih. Sepanjang Allah masih memberi kami kesempatan, waktu dan kekuatan, kalau dia bilang jalan lagi Din, ayo lah, gas. Pokoknya ini kan saya bilang tadi Al-Muluk 15 itu dia perintah, jelajahilah katanya itu. Jadi kalau kita anggaplah nih, kalau saya bilang itu ya panggilan gitu. Betul. Panggilan ya. Menjelajahi Indonesia sambil belajar betapa besarnya kekuasaan Tuhan gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, terakhir mungkin pesan Ayah sama Bunda untuk orang-orang di luar sana, terutama mungkin kita yang masih muda yang kadang tuh magernya luar biasa parah.
supaya bisa keluar gitu ya, jalan-jalan menikmati keindahannya alam buatannya Allah ini. Silakan mungkin Ayah mungkin dulu. Boleh. Saya sih ada sebenarnya untuk yang muda-muda, pertama kawan-kawan yang lokal yang selalu pesankan ya. Iya. Ini tolong betul-betul jaga daerahmu, bahasa saya. Ya. Jangan pernah tinggalkan daerahmu dalam pengertian dimanapun kau berada. Daerahmu harus betul-betul dicintai ya, dan dimiliki dan kenali semua potensinya. Hari ini tidak perlu ada ibu negara ibu kota karena ibu kota itu di genggaman kita semua. Iya. Kita bisa berakses kemana-mana kan gitu, asalkan kita potensi daerah kita kuasai dan kuasai. Bayangkan saja kalau kita cerita flashback masa lalu ini 17-an ya. Begitu luar biasa Portugis Belanda dari jauh-jauh datang ke Indonesia merebut lahan-lahan kita, yang orang-orang tua kita berdarah-darah. Dan kita hari ini anak-anak muda dengan gampang meninggalkan daerahnya yang iming-iming tanda kutip. Ya, saya pikir jangan cepat tinggalkan daerah, itu satu. Nah, cerita untuk masalah bagaimana ke depan, sebenarnya ada 3 hal itu. Ya, ini saya pikir umum sifatnya. Pertama, kembangkan terus pengetahuan untuk kembangan yang membuat kita menjadi berani. Ya, dan sekarang harus cepat semua. Jangan menunggu momen. Jadi pengetahuan dikembangkan, mesti ada keberanian dan cepat dalam tindakan. Dan satu lagi, bungkus dengan integritas. Jadi saya pikir 4 hal itu yakinlah akan membuat kalian yang muda-muda nih ya pasti jauh lebih bagus dari kita ini ya. Pasti lebih bagus karena memang kesempatan hari ini memang mesti dimiliki sama ya, kawan-kawan muda inilah. Terutama anak-anak daerah kita ini semua punya potensi, clear. Daerah kita semua punya potensi, tinggal petakan dan kuasai. Jangan mungkin. Nah, Dindon ada kalau dari saya cuma satu aja saya mau bilang, berjalanlah. Ya, sampai Tuhan bilang stop. Pulang. Jalan aja deh, enjoy aja, nikmati aja. Masa orang lain yang datang, bangsa lain yang datang ke Indonesia, orang Indonesia cuman itu di mana ya? Oh di mana ya? Bahkan tidak mengenal lokasinya, wisatanya sendiri yang ada di daerahnya. Wow, luar biasa sekali. Dan ini tentunya semoga Ayah sama Bunda sehat terus, bisa lanjutkan tripnya sampai ke ujung Indonesia, dan semoga keluarganya juga sehat-sehat. Salam ya. Wah, ini sangat menarik dan saya sangat terkesan ketemu sama Ayah sama Bunda. Dan quotes tadi dari Ayah itu perlu digarisbawahi ya Sobat Info, karena betul-betul kita sebagai terutama anak muda harus bisa berintegritas, harus bisa terus menambah ilmu pengetahuan agar di kemudian hari kita jadi pemimpin yang baik dan bisa memperkenalkan tentunya wisata kita di daerah. Kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Ma, terima kasih kawan-kawan semua.